Halo, assalamualaikum rekan-rekan. Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan mendatangkan seorang rekan saya, seorang mahasiswa. Kita hari ini akan berbincang tentang etika profesi. Uh, Tanpa menunggu lama-lama, mari kita suruh datang ke sini aja ya, rekan kita. Halo Mas. Ya, ya, halo Mas. Perkenalan diri dulu dong, siapa namanya? Ya, halo rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Eka Permana Putra, mahasiswa Universitas Pamulang. Kita di sini akan membahas tentang etika profesi. Apa ya? Kita akan tanya-tanya sama Mas ini. Seorang mahasiswa pasti ada mata kuliah etika profesi dong. Kita tanya. Ada beberapa pertanyaan yang udah saya siapin. Kita ke pertanyaan pertama. Kita nanya yang pertama nih. Apa sih hmm, peran penting etika profesional di dalam dunia kerja saat ini? Nah, ya, baik. Untuk pertanyaan pertama ya. Jadi etika profesi itu gimana ya? Menunjukkan peran penting dalam dunia kerja saat ini karena membantu memastikan bahwa pekerja itu dilakukan dengan integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab gitu. Uh, ini membantu untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, berkelanjutan, dan dapat dipercaya gitu. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan kedua. Gimana sih cara kita mengintegrasikan nilai-nilai etika di dalam keputusan bisnis? Menurut Mas gimana? Oke, untuk pertanyaan kedua, gini, untuk mengintegrasikan nilai-nilai etika dalam keputusan bisnis itu ya, penting untuk memiliki kerangka kerjanya itu, kerangka kerja etika yang jelas, dan yang pasti itu selalu mengedepankan prinsip, Mas. Mengedepankan prinsip-prinsip seperti keadilan, gitu, keterbukaan, keberlanjutan, dan pertimbangan terhadap kepentingan semua pihak yang terlibat di dalamnya, gitu. Ah, Pertanyaan nomor tiga, kita bisa nggak sih ambil pelajaran dari kasus-kasus pelanggaran etika, kasus-kasus terkenal ya, dari pelanggaran etika, gitu. Kasus-kasus terkenal tentang pelanggaran etika dalam berbagai profesi dapat jadi pelajaran buat kita gitu yang berharga, sangat-sangat berharga banget. Uh, Terutama itu tentang konsekuensi ya, tentang konsekuensi yang mungkin gimana ya? Uh, yang mungkin itu apa ya? Jadi mungkin bisa aja terjadi itu prinsip-prinsip etika yang diabaikan gitu. Mereka juga menyoroti pentingnya transparansi, uh, akuntabilitas, dan tindakan yang tepat dalam menangani pelanggaran etika gitu, Mas. Pertanyaan nomor 4, uh, gimana sih menghadapi dilema etika di tempat kerja gitu? Apakah ada pendekatan atau kerangka kerja tertentu yang bisa kita gunakan? Ya, dalam menghadapi dilema etika di tempat kerja itu ya, yang penting untuk menggunakan pendekatan yang rasional, nah, dan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjangnya. Jangan jangan berpikiran pendek gitu ya. Dari setiap tindakan kita itu jangan, pokoknya setiap kita bertindak jangan berpikiran pendek gitu. Kerangka kerja yang saya bilang tadi itu seperti apa ya? Uh, Utilitarisme, deontologi, atau ketika kebijakan dapat membantu dalam mempertimbangkannya nilai-nilai yang berbeda dan memilih tindakan terbaik gitu. Pertanyaan selanjutnya nih, apa sih tanggung tanggung jawab kita nih sebagai, kita kan individu nih ya, bukan secara sosial, secara individu tanggung jawab kita, gimana ya, tanggung jawab kita sebagai individu gitu dalam
menjaga etika profesional dalam pekerjaan kita. Ya, Mas, kita tuh sebagai individu ya, tanggung jawab kita adalah untuk mengikuti prinsip-prinsip etika gitu dalam dunia kerja ya. Termasuk itu menghormati hak dan kepentingan orang lain gitu. Jangan mentang-mentang saya ini wah gitu. Dia tidak mempedulikan hak-hak orang lain dan kepentingan orang lain gitu. Terus kita tuh harus menjaga integritas dan jangan suka membiarkan pelanggaran. Kebiasaan dari kalau di Indonesia tuh apa ya namanya? Kalau yang salah kalau udah terbiasa dianggap lumrah gitu. Itu tidak boleh terjadi. Oke, yang selanjutnya gimana sih etika profesional gitu bisa berhubungan dengan apa sih namanya keadilan sosial gitu, keberagaman. Menurut Mas gimana? Ya, etika profesional itu harus terintegrasi dengan isu-isu seperti keberagaman, inklusi, dan keadilan sosial. Hal ini tuh melibatkan dan memastikan bahwa setiap individu jadi diperlakukan dengan adil gitu, menghargai keberagaman dan menghindari diskriminasi dalam pengambilan keputusan atau interaksi di tempat kerja nantinya. Saat ini kan tahu ya perkembangan kecerdasan buatan blockchain itu sangat berkembang pesat itu. Menurut Mas gimana itu apa ya bisa mempengaruhi etika profesional kita? Jadi apa pengaruhnya kecerdasan buatan blockchain itu sama etika profesional? Iya, kita lihat sendiri ya teknologi saat ini tuh sangat berkembang pesat gitu ya. Jadi teknologi baru seperti kecerdasan buatan atau blockchain itu sangat-sangat dapat mempengaruhi etika profesi karena bisa memunculkan pertanyaan tentang privasi gitu. Saat ini kan di dunia internet itu yang disorotnya itu privasi dan keamanan kan itu. Jadi pertanyaan tentang privasi ke etika profesi itu sangat sangat dekat sekali. Terus keadilan dan dampak sosial lainnya juga akan terkena gitu. Jadi penting kita untuk mengembangkan pedoman etika yang mempertimbangkan aplikasi teknologi tersebut agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, gimana sih cara perusahaan atau organisasi itu untuk membudayakan etika profesional di lingkungan dia gitu? Organisasi atau perusahaan juga perlu menciptakan budaya etika yang kuat ya, dengan cara itu memastikan kepatuhan terhadap kebijakan etikanya gitu. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya memberikan pelatihan etika. Kalau ada yang misalnya ada yang lapor, kita harus dukung. Jangan itu udah biasa, itu nggak boleh banget. Itu nggak boleh banget. Dan kita juga harus membangun lingkungan yang mendorong perilaku etis gitu. Kan tahu sendiri, zaman sekarang. Wah, gitu ya Mas ya. Selanjutnya apa ya? Gimana dampak dari adanya konflik antara etika individu dan kepentingan bisnis? Ya, untuk konflik antara etika individu itu dan kepentingan bisnis itu nantinya akan jadi dilema gitu yang sangat-sangat sulit sekali. Jadi kalau dalam situasi kayak gini nih, penting itu untuk cari solusi yang seimbang dan mempertimbangkan baik kepentingan individu maupun keberlanjutan bisnis. Jadi jangan hanya sepihak aja gitu, mementingkan solusi buat individunya tapi bisnisnya ntar nggak jalan atau sebaliknya gitu, itu nggak boleh. Itu harus dilihat dalam konteks nilai-nilai etika yang lebih luas ya gitu. Yang terakhir nih Mas, apa yang bisa kita pelajari gitu dari praktek etika yang baik dalam berbagai profesi kayak
kedokteran, hukum, dan yang lainnya. Kita juga bisa apa ya, mengambil intisarinya praktek etika yang baik dalam profesi seperti kayak kedokteran gitu ya, kayak kedokteran, hukum atau jurnalisme, itu dapat memberikan contoh-contoh yang baik banget ya, dalam menangani dilema etika, menghormati kepercayaan masyarakat dan menjaga integritas profesi tersebut gitu. Menyelidiki praktek-praktek ini dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana kita dapat diterapkan dalam berbagai konteks profesional.